Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tayyib, anak saleh-saleha, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di pembelajaran tematik tema 1 subtema 2 di pembelajaran 3. Tayyib, bagaimana kabarnya anak soleh-soleha semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bisa mengikuti pembelajaran Ustadz pada hari ini dengan baik. Tayyib, anak soleh-soleha yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembelajaran kita membuka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ustadz pimpin, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, anak soleh-soleha, kita sudah sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita dengan dibukanya dengan surah Al-Fatihah bisa membuat Ananda semua bisa menerima pembelajaran Ustadz hari ini dengan baik, dan pembelajaran kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak soleh-soleha, sekarang kita akan mempelajari tentang kerjasama dan juga menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum itu, saya akan membacakan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah membaca, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung dari teks tulis. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan pentingnya kerjasama. Baik, anak soleh-soleha, apakah anak soleh-soleha masih mengingat teks bacaan tentang tong sampah gotong royong? Mudah-mudahan Anda soleh-soleha semua masih mengingatnya. Baik, sekarang anak soleh-soleha kita membaca kembali teks bacaan tentang tong sampah gotong royong. Taib, Ustadz akan membacakan, Anda semua juga membaca sambil mendengarkan bacaan dari Ustadz. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Berikutnya paragraf yang kedua. Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan. Di bawah pohon, Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10.00, Pak Made
Dayu dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Taib anak soleh-soleha, kita sudah sama-sama membacakan teks bacaan tong sampah gotong royong. Baiklah, setelah itu anak soleh-soleha, dari paragraf pertama sampai paragraf yang ketiga silakan Ananda menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ingat, gagasan pokok itu terdapat di awal kalimat dan gagasan pendukung itu terdapat di kalimat penjelasnya. Baik, silakan Ananda menulis di buku catatan Anda masing-masing gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf. Ya, sini saya sudah menampilkan tabel dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf yang ketiga. Baik, anak soleh-soleha. Setelah itu, jika Ananda sudah selesai menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang telah kita bacakan sebelumnya, selanjutnya Ananda mengamati bentuk kerjasama yang ada di dalam teks tulis yang kita bacakan tadi. Ya, tuliskan bentuk kerjasama tersebut pada diagram yang sudah Ustadz cantumkan di slide Ustadz ini. Jadi Ananda menuliskan bentuk kerjasama yang ada ya di tabel ini ya. Oke. Baik, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Tugasnya anak soleh-soleha, silakan anak soleh-soleha menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan yang telah kita bacakan tadi. Kemudian Ananda menuliskan bentuk kerjasama yang ada di teks tulis yang telah kita bacakan tadi. Ingat, tulis di buku tugas Ananda semua. Diberikan dari Ustaz. Akhiri, billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.